Hai semua, kembali lagi di Learn English with Kak Reza. How are you today? I hope you are doing well ya. So today kita mau belajar tentang introduce yourself, yaitu cara memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris. Nah, sekarang kita lihat di sini self introduction. Apa sih yang dimaksud dengan self introduction itu? Yaitu memperkenalkan diri sendiri yang biasanya dilakukan di depan umum. Lalu, how do we introduce ourselves? Bagaimana cara kita memperkenalkan diri di depan umum? Nah, ada hal-hal yang perlu disampaikan. Di sini ada 8 poin. Sekarang kita lihat number 1 itu adalah greeting atau mengucapkan salam. Kemudian name, menyebutkan nama. Lalu address, menyebutkan alamat. Family, keluarga. Hobi atau kesukaan, occupation, pekerjaan, dreams, itu mimpi atau impian yang akan kita tuju, kemudian social media, media sosial yang biasanya kita gunakan. Nah, sekarang kita lihat satu-satu ya. Oke, point to mention, yang pertama adalah greeting. Nah, untuk greeting, kalian bisa gunakan kata hi, hello, good morning everybody, atau juga bisa menggunakan assalamualaikum everyone, nice to meet you. Oke, kemudian poin kedua, name. Nah, untuk name kita bisa bilang my name is Farel Farizi atau my full name is Farel Farizi. Nah, ini untuk menyebutkan nama lengkap ya. Lalu gimana kalau mau menyebutkan nama pendek atau nama panggilan? Kita bisa bilang my nickname is Farel, or you can call me Farel. Lanjut di poin ketiga, address, itu menyebutkan alamat di mana kita tinggal. Nah, kita bisa bilang I live in Cibubur, East Jakarta. Atau bisa juga bilang I'm from Bandung, West Java. Jadi cukup disebutkan saja nama daerahnya ya, kelurahan atau kecamatannya dan nama kotanya. Atau kalau mau lebih luas bisa pakai nama provinsinya ya. Oke, point number 4, family. Nah, family kalian bisa ceritakan tentang adik, kakak atau ayah dan ibu. Nah, di sini contohnya I have 2 brother and 1 sister. Saya punya 2 saudara laki-laki dan 1 saudara perempuan. Lalu gimana kalau ternyata saya anak tunggal di keluarga? Nah, kita bisa bilang I am the only child in my family. Ya. Kemudian my father is a lecturer and my mother is a housewife. Nah, di sini kita menyebutkan pekerjaan dari ayah kita, yaitu my father is a lecturer, seorang dosen. And my mother is a housewife, seorang ibu rumah tangga. Oke, seperti itu ya. Lanjut di poin kelima tadi ada hobi. Nah, hobi ini kalian tidak harus melulu bilang my hobby is atau my hobby are, tapi kalian bisa pakai frase atau kata like ini ya. Jadi I like play badminton in the weekend, atau in my spare time I read a book. Nah, frase ini I like in my spare time ini menunjukkan kesukaan atau keseringan yang kita lakukan. Nah, kalau play badminton in the weekend berarti hobinya adalah bermain badminton. Nah, di sini ini juga sama ya. I read a book berarti hobinya membaca buku. Di poin nomor 6 ada occupation atau pekerjaan. Nah, karena kita pelajar, jadi kita bisa bilang I'm a student in junior high school untuk SMP. I'm a student in senior high school untuk SMA. I'm a student in vocational high school untuk SMK. Jadi perhatikan perbedaannya hanya ada di kata junior untuk SMP, senior untuk SMA, dan vocational untuk SMK. Oke, di poin nomor 7, dreams atau mimpi yang akan kalian tuju atau yang akan dicapai.
Nah, kita bisa bilang bahwa in the future, I want to be a chef. Di masa yang akan datang, saya ingin menjadi koki. Ya. Atau someday, I want to be an entrepreneur. Suatu hari, saya ingin menjadi seorang pengusaha. Atau bisa juga kita bilang, become an influencer is my dreams. Ya, menjadi influencer adalah mimpi saya atau cita-cita saya. Oke, terakhir ini ada social media. Nah, kalian mention social media yang biasa kalian gunakan. Ya, di sini contohnya ada you can find me on Instagram @RezaEza, or you can reach me on my WhatsApp at +62 8571 889145. Nah, di sini Kak Reza contohin Instagram dan WhatsApp. Nah, nanti tergantung kalian, terserah apa yang mau kalian mention. Oke, lanjut. Di sini ada sampel, ya. Reza udah ada contohnya. Hello, good morning everyone. Let me introduce myself. My name is Reza Pahlevi. You can call me Reza. I live in Cibubur, East Jakarta. In my family, I have 2 brothers and 1 sister. I am a first grade student in senior high school. In my spare time, I like doing sport like play badminton and basketball. In the future, I want to be an entrepreneur. If you want to know more about me, you can find me on Instagram @RezaEza or at my WhatsApp number at 085718891745. That's all I can share with you. Thank you for your attention. Nah, di sini udah ada contoh lengkap dari paragraf introduction. Kita lihat di sini ada hello, good morning everyone. Ini poin pertama tadi ya, yang berarti greeting. Kemudian my name is, nah ini menunjukkan nama. Kemudian live in Cibubur, ini menunjukkan address. In my family I have 2 brother and 1 sister, ini menunjukkan keluarga ya, family, poin number 3 tadi. Kemudian I'm the first grade student, ini juga occupation, pekerjaan. I like doing sport, ini menunjukkan hobi ya. And then in the future I want to be entrepreneur, ini dreams ya. Kemudian di poin terakhir social media, yaitu Instagram and WhatsApp. Seperti itu contohnya. Gimana? Kalian sudah paham ya kurang lebih? Nah, I think that's all for today. Tapi sebelum Kak Reza akhiri, kita masuk dulu ke kesimpulan supaya kalian paham apa yang kita pelajari hari ini. Yaitu introduce yourself adalah teks perkenalan diri yang biasanya dilakukan di depan umum. Kemudian poin yang perlu disampaikan dalam perkenalan diri adalah greeting, salam, name, nama, address, alamat, family, keluarga, hobby, kesukaan, occupation, pekerjaan, dreams, mimpi, dan social media, media sosial yang digunakan. Kemudian untuk poin terakhir, perkenalkan diri kalian dengan yakin dan percaya diri. Jaga pandangan mata, tetap ke audiens, dan intonasi suara yang terdengar dengan jelas. Jadi nanti kalau kalian diminta untuk memperkenalkan diri, itu pastikan bahwa suara kalian itu keras dan terdengar oleh seluruh orang yang ada di depan kalian. Begitu juga dengan eye contact tadi ya, yang bermaksud tatapan mata atau pandangan mata itu tetap terjaga ke audiens. Ya, itu aja untuk pelajaran hari ini. Dan sebelum Kak Reza akhiri, kita masuk ke self learning. Nah, di self learning ini kalian coba buat perkenalkan diri kalian dalam satu paragraf sederhana. Ceritakan dengan 8 poin perkenalan diri yang sudah kita bahas tadi. Ingat, ada 8 poin ya.
Nah, kalian coba buat, nanti kalian bisa tulis di kolom komentar juga. Okay, I think that's all for today. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe agar kalian tidak ketinggalan pembahasan materi menarik lainnya. Kak Reza undur diri. Bye-bye.